Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Nabiul Mustafa atau Syama'il Muhammadiyah karya al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dengan syarah dari Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Al-Badar. Kita masih di hadis terakhir pada bab gaya bicara Nabi. Karena pertemuan terakhir kita, hadisnya kita bacakan baru seperempat atau setengahnya ya. Kita bacakan sedikit lagi, ulang sedikit materi matan hadis 225 pada bab gaya bicara Nabi. An Jumai ibnu Umar bin Abdurrahman Al-Ijli, dari Jumai bin Umair Al-Ijli qala, ia berkata, haddatsani rajulun min Bani Tamim, menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari Bani Tamim. Ia berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah, Hind kalau bahasa Indonesianya ya. Bahasa Arabnya ha, nun dan dal. Hind bin Abi Halah. Siapa Hind bin Abi Halah ini? Jadi Hind bin Abi Halah ini adalah anak sambung Nabi, anak tiri Nabi. Dia adalah putra dari Khadijah, dari suami sebelumnya yaitu Abu Halah. Nah ya, jadi Hind bin Abi Halah adalah anak dari Khadijah, dari suami sebelumnya. Berarti dia anak tiri dari Nabi SAW. Oke, jadi laki-laki ini bertanya kepada siapa? Kepada Hind bin Abi Halah yang merupakan anak tiri Nabi. Tentang apa? Tentang sifat Nabi atau sifat fisik Nabi. Yang mana Hind bin Abi Halah ini wa kana wassafan, seorang yang kalau mendeskripsikan sesuatu itu jelas. Ya, ketika mendeskripsikan sesuatu atau menggambarkan sesuatu, kita seolah-olah melihat benda aslinya gitu loh. Kita seolah-olah berada di tempat itu. Fakultu, maka aku katakan kepada Hind bin Abi Halah, sifli mantiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sifatkan kepadaku atau ceritakan kepadaku gambaran Nabi itu kayak gimana. Karena yang bertanya ini nggak pernah ketemu Nabi. Dia bertanya kepada anak sambung Nabi tentang perilaku Nabi. Ya, tentang deskripsi Nabi itu kayak gimana sih Nabi itu. Ya, kerinduan kami untuk bertemu beliau mudah-mudahan bisa terobati karena engkau orang yang pintar mendeskripsikan sesuatu. Dan yang ditanya adalah anak tiri ya, bukan anak kandung ya. Yang ditanya adalah anak tiri. Dan ternyata Hind bin Abi Halah di hadis ini panjang banget menceritakan apa? Tentang profil Nabi. Nah, sebelum saya lanjut ke teks hadisnya, ada faedah parenting yang kita ambil dari sini. Hadis ini menunjukkan berkelasnya Nabi sebagai seorang ayah tiri. Hebatnya Nabi sebagai seorang ayah tiri. Sampai-sampai anak tiri beliau sanggup menggambarkan secara detail dan rinci tentang kebagusan akhlak Nabi. Tidak mungkin Hind bin Abi Halah bisa serinci itu
Bisa sedetail itu, nanti kita bacakan rinciannya ya. Mendeskripsikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena Hind bin Abi Hala ini begitu dekat dengan ayah sambungnya. Sekaligus ini lagi menunjukkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan perlakuan. Mana anak kandung beliau, mana anak sambung beliau. Karena ini sudah konsekuensi menikahi seorang janda, ya kan? Jadi wajar kalau kemudian seorang wanita janda yang punya anak lalu ingin dinikahi seorang laki-laki, dia memberikan syarat. Kalau kau menikahiku, cintai juga anakku. Jangan hanya mencintai diriku. Wajar. Jadi kalau menikahi janda yang punya anak, ya siap-siap Sabtu nikah, Senin ngantar sekolah. Iya kan? Lihat bagaimana Nabi ya, bonding, menjalin ikatan batin beliau sebagai ayah tiri dengan Hind bin Abi Halah yang merupakan anak tiri beliau. Saking dekatnya beliau dengan anak tiri beliau, sampai-sampai anak tiri beliau ini bisa mendeskripsikan semua tentang Nabi, dan ternyata yang dia ceritakan semuanya baik-baik gitu loh. Tidak ada yang tercela, tidak ada yang buruk. Ini menunjukkan lagi-lagi seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayah sambung yang hebat. Nah, saya ketika hendak mengukur kedekatan anak dengan orang tua, ketika wawancara dengan calon-calon santri kami di rumah tahfidz atau di madrasah diniyah TPA, itu dengan cara saya minta anak tadi menceritakan tentang ayahnya. Coba ceritakan tentang ayahmu gimana? Ayah kerja pagi sampai sore, sampai rumah mandi terus main keluar di cakroan. Nanti pulang agak malam, kita dah mau tidur, tapi ayah nggak langsung tidur. Ayah biasanya nyetel TV, nonton sambil main HP. Terus kalau besok pagi gimana? Ya pagi itu bunda yang bangun, ayah bangun kesiangan. Jadi kamu nggak pernah sholat subuh sama ayah? Nggak pernah. Nah ini anak kecil kan jujur ya, cenderung jujur lah anak kecil itu. Ini sudah terlihat, oh begini bonding ikatan antara ayah dengan anak, sangat renggang. Makanya negeri kita ini negeri fatherless. Banyak anak yang punya ayah tapi seperti gak punya ayah. Bahkan si anak menganggap ayahnya ini gak lebih dari mesin ATM. Ya SPP nyoh, ya motor nyoh, ya uang jajan nyoh. Ya temani aku belajar dong, kose sibuk. Ya murojaah hafalanku dong, sama Umi wae. Tapi kalau teman ngajak, bro goes, ayo gas. Bro mancing, ayo strike. Bal-balan yuk, ayo. Tenis meja yuk, ayo. Pingpong, ayo. Minton, ayo. Giliran anaknya, ya bacakan buku cerita ini dong, bunda baru beli, aku pengen dibacakan ayah. Tiba-tiba ayah jadi buta huruf. Waduh, bapak gak bisa baca. Kedekatan anak dengan ayah bisa meningkatkan kecerdasan IQ dan EQ anak 4-18%. Ketika mental anak sehat, dia juga semangat belajarnya sehat. Dia juga bergaul dengan teman-temannya pasti sehat. Maka kebanyakan anak-anak yang belajarnya murung, bertemannya urakan, faktor paling cepat yang kita lihat adalah bagaimana dia dengan ayahnya. Dan catatan khusus adalah di hadis ini, ya, Hind itu anak laki-laki atau anak perempuan? Laki-laki. Ternyata anak sambung
Satu, dan dia laki-laki. Dua, bisa dekat loh Nabi dengannya. Padahal kalau di ini ya, di kebanyakan keluarga yang dekat dengan ayah itu anak perempuan, ya toh? Anak perempuan. Tapi di kisah ini Nabi lewat tong. Tapi di kisah ini seorang anak tiri dan laki-laki bisa akrab dengan Nabi. Nah, catatan khusus di sini. Anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya, yang kurang bonding dengan ayahnya, kurang asupan kasih sayang dari ayahnya, beresiko besar dia mudah ditaklukkan oleh laki-laki di luar sana. Dia gampang baper. Cuman gara-gara dibantu dipindahkan atau dikeluarkan motornya dari parkiran langsung falling in love. Cuman gara-gara diambilkan kotak pensilnya yang jatuh langsung kelepek-kelepek. Kenapa? Karena selama ini dia kering kasih sayang, kantong cintanya nggak penuh. Maka ketika datang laki-laki yang sedikit memberi perhatian kepada dia, dia langsung apa? Terpesona, bahkan tersepona. Itu di atasnya terpesona itu, tersepona. Karena apa? Kering, pohon cintanya kering. Dia butuh air untuk mekar, dia butuh pupuk untuk tumbuh, dia butuh dirawat untuk mewangi. Ayahnya nggak memberikan itu kepada dia. Maka ketika datang laki-laki membawa racun tapi dikemas seperti pupuk, dia langsung takluk. Jadi jangan anggap remeh loh. Makanya saya sedih bercampur marah ketika ada yang menganggap parenting itu sesuatu yang gak penting, bahkan mendeskripsikan kami sebagai pemerhati parenting. Allah apa kui parenting blegedes, parenting Eropa, Masya Allah. Kita yang berdarah-darah loh di dunia pendidikan parenting ini dianggap seperti itu. Gimana coba? Maka perhatikan ini wahai para ayah. Kalau sudah sampai ke rumah dekat dengan anak-anak, minimal kalau bisa kita hadir di 3 kondisi. Minimal itu. Kalau bisa 4, kalau bisa. Wajah kita yang pertama kali terlihat oleh anak ketika dia bangun tidur. Kita yang dilihat oleh anak ketika dia mau berangkat sekolah. Kita yang dilihat oleh anak ketika dia pulang sekolah. Kita yang dilihat oleh anak ketika dia mau tidur. Kalau bisa. Maka di Al-Quran Allah banyak menceritakan dialog, percakapan antara ayah dengan anak. Ada yang bisa ngasih contoh? Siapa dengan siapa? Banyak loh, dari sekian banyak loh. Contoh. Hah? Ayahnya Ibrahim dengan ayahnya Azar. Ya abati inni akhafu. Lihat bagaimana dialog antara anak dengan ayah. Anak menasihati ayahnya. Dialog siapa lagi? Nuh dengan anaknya. Ya bunayya irkab ma'ana. Siapa lagi? Hah? Yusuf dengan Yakub atau Israel. Ya abati inni. Bentar. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayahku aku melihat ahada asyara kawkaban, 11 bintang.
wasyams, matahari, wal qamar, bulan. 11 tambah 2 berapa? 13. Itu total saudara Yusuf. Sama Yusuf 14 orang. Sujud kepadaku. Ya bunayya la taqsus ru'yaka la ikhwatika fayakidu laka kaida. Siapa lagi contoh kisahnya? Luqman dengan anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maka wahai para ayah, kembalilah ke rumah. Jangan sekarang, ngaji sih. Kembalilah ke rumah. Anak kita itu gak lama dengan kita. Gak lama itu. Maka di momen-momen emas, membangunkan mereka sholat subuh, mengantarkan mereka ke sekolah, menjemput mereka dari sekolahnya, menemani mereka sebagai pengantar tidur. Itu momen-momen yang gak akan lama. Tanpa sadar kita, waktu berlalu, hari berganti, tahun berpindah, tiba-tiba dilamar orang dia. Rawat pohon cintanya, isi penuh kantong cintanya. Karena kalau tidak terawat dan tidak terisi penuh, dia rawan dieksploitasi oleh musang-musang liar di luar sana. Ini faedah penting dari status rawi hadis. Ya. Nah, apa kata Hind bin Abi Halah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang banyak dirundung duka. Nah, mutawasilal ahzan ini, kalau yang dimaksud Nabi sering sedih, itu enggak benar. Dibantah oleh para ulama. Maka makna yang paling mendekati kebenaran, makna dari mutawasilal ahzan, Nabi sering dilanda duka. Maksudnya apa? Nabi adalah orang yang ujian hidupnya paling berat. Ya. Daimal fikrah, Nabi banyak berfikir, yang dalam berfikirnya, ya, bertafakur lah kalau kita bisa bilang. Kemudian laisatu lahu rahatun, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat jarang berleha-lehanya. Ya, santuy-santuynya sangat jarang. Tawilus sukut atau tawilus sakat. Beliau lebih banyak diam. La yatakallamu fi ghairi hajah. Beliau tidak akan berbicara kalau tidak ada urgensinya. Beliau tidak akan ngomong kalau tidak ada urgensinya. Karena beliau adalah orang yang ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Ya, ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Itulah Nabi kita. Yaftatihul kalam wa yahtamihu bismillahi ta'ala, membuka pembicaraan dan menutup pembicaraan dengan menyebut nama Allah. Ya. Kalau membuka ya yang paling simpel kayak saya tadi contohkan, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, menyebut nama Allah. Kalau menutup pembicaraan ya subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya, ya. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim, dan Nabi itu berbicara jawami'ul kalim, ringkas tapi padat. Kalamuhu fasl, ya. Beliau kalau berbicara itu enggak juga kependean sehingga orang enggak mudeng. Jadi Nabi itu istilahnya kalau kita ringkas ya, ngomong Nabi itu enggak kelewat panjang, enggak juga kelewat pendek. Kelewat panjang orang bosan, kelewat pendek orang enggak mudeng. Nah, Nabi itu pertengahan. Ya.
Kemudian laisa bil jafi. Beliau kalau berbicara tidak ada tendensius pribadi. Ya, beliau selalu objektif. Kemudian yu'azzibun ni'mah. Dan beliau ya kalau berbicara senantiasa memuji makanan yang dihidangkan, tak pernah mencela. Jadi kalau ada hidangan makanan atau minuman, beliau puji. Kalaupun beliau nggak suka, beliau tidak mencela, cukup ditinggalkan saja. Sebagaimana kisah Abu Ayyub Al-Ansari ya, yang menghidangkan makanan olahan bawang. Nabi nggak tolak, Nabi nggak mencela, tapi Nabi nggak makan. Ya. La tughdibuhu dunya wala ma kana laha. Nabi itu nggak pernah marah kalau hanya sekelas recehan-recehan dunia masalahnya. Ya, nggak pernah mau repot-repot, mau ruwet-ruwet, mau ribet-ribet kalau hanya sekedar recehan-recehan dunia. Males, bukan malas ya. Beliau menghindar. Ya. Tapi ketika idza asyara bi kaffihi kulliha. Kelompok mohon maaf ya. Fa idza tu'addi al-haq. Namun apabila masalahnya adalah urusan kebenaran, ya, maka beliau lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yansiralah. Beliau enggak bisa diam. Jadi kalau yang disenggol itu adalah kebenaran, al-haq, maka beliau gak mau diem, gak mau duduk. Beliau langsung tegak berdiri untuk membela kebenaran dan menolong orang yang terzalimi. Wala yaghdabu li nafsihi. Dan beliau gak pernah marah kalau sekedar urusan pribadinya sendiri. Idza asyara bi kaffihi kulliha. Nah, ini. Beliau jika berisyarat atau memenuhi panggilan, beliau gunakan seluruhnya. Contohnya, kalau beliau berisyarat menunjuk, maka beliau menunjuk dengan seluruh jemarinya. Ya Nabi, yang mana yang aku ambilkan? Yang itu. Ya Rasulullah, ke arah mana kita berjalan? Ke sana. Ya Nabi, ini cincin yang tak boleh aku pakai, aku buang kemana? Buang ke sana. Jadi Nabi nggak pernah begini. Nabi yang mereka mana? Singkui lo. Yang itu loh, enggak. Padahal beliau Nabi, pemimpin loh ya. Tapi begini. Nah, ini kan orang Jawa juga begitu ya. Bahkan orang Jawa malah begini ya. Dua tangan lagi, ya kan? Semonggo. Masya Allah. Nerima duit juga atau bayar gitu kan? Nih Pak, bukan lagi satu dua, nih Pak. Yang terima juga, Masya Allah, elegan. Jadi Islam tidak menolak semua syariat. Maaf, Islam tidak menolak semua adat. Enggak. Makanya Nabi diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlaq. Nabi kita itu diutus untuk memuliakan atau menyempurnakan akhlak yang mulia. Iya. Nah, etika seperti itu, ini kan akhlak yang mulia, disupport oleh Islam, didukung oleh Islam. Jadi tidak benar kalau tuduhan Islam mengenyahkan semua adat istiadat. Demikian pula ketika Nabi menjawab atau mendengar panggilan, beliau menggunakan seluruh tubuhnya. Maka jika ada yang memanggil di arah sebelah kanan, beliau menolehnya seperti ini. Ya Rasulullah, mana? Dari sini, ya Rasulullah, bala. Gitu. Jadi bukan, ya Rasulullah, kecetet kan gue malah. Ya, dengan seluruh apa? Tubuhnya.
Wa idza ta'ajjaba qalabaha. Kalau Nabi takjub akan suatu perkara, ya beliau membalikkan tangannya. Beliau membalikkan apa? Telapak tangannya. Dalam arti begini, Masya Allah, ya, sesuatu yang indah, Barakallah, gitu ya. Jadi bukan begini, Masya Allah, Masya Allah. Wa idza tahaddatsa ittasala biha. Dan ketika beliau berbicara, beliau menyatukan atau mempertemukan kedua telapak tangan beliau. Kemudian wa daraba bi rahatihil yumna batna ibhamihil yusra. Beliau menepuk-nepukkan, jadi untuk menegaskan sesuatu, ya, menekankan sesuatu. Beliau menepukkan telapak tangan beliau dengan jempol kiri. Contohnya bagaimana? Ada beberapa penjelasan para ulama yang pernah kami dapati. Yang pertama dengan cara gini. Makanya sungguh celaka. Nah, begitu loh. Jadi apa namanya? Menepuk telapak tangan kanan ke ibu jari kiri, ditepuk. Nah, ditepuk begini. Sungguh kalian akan ditolong oleh Allah. Bukan begini, sungguh, ini aja berantem. Ya, sungguh kalian akan ditolong oleh Allah. Penjelasan yang lain yang pernah kami dapat juga adalah dengan seperti ini. Jadi ini telapak tangan kanan, ini jempol kiri. Nah, begini. Sehingga begitu. Adapun kalian wahai orang-orang yang kurang rezekinya, ingatlah bahwa surga itu diisi oleh orang-orang fakir miskin. Bersabarlah kalian. Nah, dengan cara seperti ini. Atau tafsiran yang ketiga dengan cara seperti ini. Nah, begini jadinya. Apa namanya? Reporter ya. Bapak Ibu yang kami hormati, MC gitu ya kan? Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di acara seminar kita kali ini bersama dokter ini akan membahas tentang kesehatan anak. Nah, jadi dengan cara seperti ini ya. Khair. Wa idza ghadiba a'rada wa asyah. Kalau beliau marah, beliau akan apa? Memalingkan wajah. Jadi Nabi itu kalau marah akan sesuatu dan gak suka akan sesuatu, beliau akan memalingkan apa? Wajah. Makanya pernah ada dua orang laki-laki utusan dari Raja Kisra Parsi ditugaskan untuk menjemput Nabi, karena Nabi kan kirim surat ke Raja Persia ya, dan disuruh masuk Islam. Raja Persia marah, dikirim utusan dua orang, orangnya gede tinggi, kemudian kumisnya wes kaya apa? Jenglot tebel, melungker, celok 9. Jenggotnya dikerok habis. Datang nih dua orang kepada Nabi. Tes. Nabi ngelihat mereka langsung buang muka. Bukan karena Nabi nggak mau nyambut tamu, bukan. Nabi buang muka. Ini dua orang bingung deh. Bertanya kepada sahabat yang ngantarkan, Nabimu itu kok malah nggak lihat kami? Lalu sahabat, ya Rasulullah, ini tamu datang, utusan Raja Persia. Nabi sambil buang muka begini ngomong, jelek kali rupa kalian, buruk kali rupa kalian. Ini dua tamu nih kaget. Apa maksudmu ya Muhammad? Di daerah kami ini laki-laki yang paling ganteng. Kata Nabi, bukan itu maksudku. Siapa yang menyuruh kalian berpenampilan seperti itu, melebatkan kumis kalian dan mencukur habis jenggot kalian? Mereka berkata apa? Tuhan kami, yaitu raja kami, karena mereka menyembah raja mereka kan? Raja kami. Lalu kata Nabi kepada para sahabat, selisihi dua orang ini, selisihi mereka, panjangkan janggut kalian, potong kumis kalian.
Nabi buang muka. Demikian pula ketika Ka'ab bin Malik pada peristiwa perang Tabuk, ya. Jadi Ka'ab dan 2 orang sahabatnya adalah tiga laki-laki yang tertinggal tidak ikut perang Tabuk. Karena ketika perang Tabuk itu yang tinggal di kota Madinah, kalau ada laki-laki yang tinggal di kota Madinah cuma 3 golongan. Anak-anak, 1 nggak boleh ikut. Tua, jompo, nggak boleh ikut. 3 sakit-sakitan, nggak boleh ikut. Memang dilarang Nabi ikut. Adapun yang keempat tidak ikut karena uzur, yaitu nggak ada harta untuk berangkat jihad, nggak ada senjata, nggak ada kendaraan, nggak ada logistik, yaitu uzur, ya kan? Nah, Ka'ab kuda ada, alat perang ada, badan sehat, usia masih muda, nggak ikut perang Tabuk. Bukan karena nggak mau ikut, tapi karena menyepelekan. Apa bentuk penyelepeannya? Menunda-nunda persiapan. Nah, ini bahayanya menunda-nunda, ya. Aku kan udah biasa berangkat perang, persiapannya seminggu lagi aja. Begitu udah seminggu, orang-orang udah mulai mandiin kudanya, menajamkan pedangnya. Dia berkata apa? 3 hari lagi masih bisa, tinggal packing sat. Istrinya tanya, "Bang, udah H-3 nih, belum siap-siap?" Udah biasa kan. Sampai hari keberangkatan, kebetulan Ka'ab ada urusan keluar. Begitu udah balik pulang ke rumah, pasukan sudah berangkat. Kata dia apa? Ini kan rombongannya 10.000 orang, pasti jalannya lambat. Iya kali 10.000 orang jalan cepat, ya kan? Jangankan 10.000 orang jamaah Bapak Ibu, ya. Saya bawa jamaah 45 orang aja, itu jalannya pelan banget. Prosesi umroh dari mulai berangkat hotel sampai kembali ke hotel 4 jam. Kalau saya umroh sendiri, artinya umroh yang badalin orang gitu sendiri, nggak sama jamaah, 2 jam kelar. Tapi karena kita bawa jamaah, ada yang sepuh, ya kita pelan-pelan lah. Ya kali ditinggal. Nah, dia berpikiran seperti itu. Ini kan banyak ini pas 10.000. Pasti ya pelan-pelan jalannya, menjaga rombongan. Nanti siang lah aku berangkat, ya kan? Dia masih nata-nata busur panahnya. Siang ketemu siang, ya kan? Sholat zuhur, makan, ngantuk. Tak turu sih. Paling mereka masih mampir. Tunda terus. Akhirnya gak berangkat. Maka ketika Nabi pulang dari Tabuk, orang-orang munafik datang, minta uzur. "Wahai Nabi, saya uzur ya, kemarin gak ikut berangkat ke perang Tabuk. Ya gimana ya, anak saya nih gak mau dilepas dari bapaknya. Maaf ya Nabi, saya gak bisa berangkat." Kamu apa alasannya? "Istri saya, maklum lah masih bulan madu." Ada aja alasan orang munafik itu. Nabi ya karena mereka ngajukan alasan, ya kata Nabi, iya. Nabi ketemu sama mereka karena Nabi tahu ini orang munafik, pasti bikin alasan. Nabi ya namanya orang munafik diperlakukan sebagaimana orang Islam kan, karena kita nggak tahu. Begitu Ka'ab yang datang, Nabi buang muka. Karena Nabi tahu Ka'ab bukan orang munafik, artinya Ka'ab gak ikut pasti ada tindakan salah kan gitu. Nabi buang muka. Ka'ab duduk diam. "Wahai Ka'ab, bicara cepetan, banyak yang ngantri itu di belakang." "Ya Rasulullah, sungguh tadi sebelum saya berangkat ke sini, keluarga saya nyuruh berdusta." Keluarga saya nyuruh saya ngarang cerita, dan saya kan terkenal orang yang pintar bercerita. Tapi aku tahu kalau aku bohong pasti wahyu langsung turun membongkar kedustaanku sebagaimana orang-orang munafik dibongkar kedustaannya. Tahunya engkau? Ya wahai Nabi. Apa uzur? Gak ada wahai Nabi. Berarti kau gak ada uzur? Gak ada. Ya sudah, keluar dari sini. Kemudian Nabi berkata para sahabat apa? "Jangan ada di antara kalian yang membuka pembicaraan atau menerima pembicaraan dari Ka'ab. Jangan ada di antara kalian yang dengan sengaja mengucapkan salam kepada Ka'ab." Waduh, langsung dunia serasa runtuh. Itu Nabi buang muka. Contoh ketiga apa? Wahsy. Ketika perang Uhud, Wahsy kan budak ya, belum masuk Islam. Dialah yang menombak Hamzah dari belakang.
Akhirnya Hamzah ambruk, kemudian dicincang-cincang oleh orang kafir Quraisy kecuali bagian rahangnya yang masih utuh. Sisanya udah nggak ada yang utuh. Kan pemicunya Wahsy, ya kan? Maka ketika Wahsy masuk Islam, dia kan datang di arah depan Nabi ini, Nabi buang muka. Kata Nabi, "La Wahsy, lain kali kalau bisa, kalau hendak hadir di majelisku, tolong jangan datang dari arah depan. Datanglah dari arah samping atau dari arah belakang." Nabi jujur dengan raut wajahnya. Kalau beliau sedang gembira, ya wajah beliau gembira. Kalau beliau sedang sedih, wajah beliau ya sedih. Kalau beliau sedang marah, wajah beliau juga marah. Kemudian wa idza fariha ghadda tarfah jullu dhahikit tabassum yaftaru an mithli habbil ghamam, ya. Ketika beliau gembira, senang, ya, maka beliau senyum, kemudian mata beliau seperti menyipit, mengecil gitu ya, menyipit. Nah. Artinya apa? Artinya senyum Nabi itu terkembang sempurna. Ketika bibir senyum terkembang sempurna, pipi kan naik. Ketika pipi naik, maka menekan kelopak mata, sehingga mata Nabi sedikit menyipit, ya. Dan beliau kalau tertawa lepas, artinya senang banget, paling mentoknya adalah senyum lebar, ya, senyum lebar. Dhahikih tabassum, senyum yang lebar. Seperti apa senyum lebar Nabi? Yaitu sampai sedikit terlihat gigi geraham beliau dari arah depan, ya, sampai terlihat sedikit gigi geraham beliau. Jadi senyum yang lebar, bukan tertawa yang terpingkal-pingkal sampai terguncang semua badan, ya. Inilah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Hind bin Abi Halah, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita masuk bab yang ke-35. Sudah 4 menit. Bab ini tentang, kalau tadi di ujung hadis ini tentang tabassum, ya, tentang senyum Nabi. Nah, di sini dirinci, ya, diambil bab khusus tentang senyum tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bab ini Syekh Abdul Razak membukanya dengan berkata bahwa senyum Nabi itu mutawassithah, yaitu pertengahan. Bukan senyum yang pelit sehingga kita nggak tahu ini senyum apa enggak sih, ya. Bukan juga yang sampai mangap terpingkal-pingkal, bukan, ya, tapi pertengahan saja. Dan gelak tawa beliau pun hanya dengan senyuman lebar tanpa terbahak-bahak cekakaan atau sampai suara yang mengundang perhatian orang lain. Wah, kakak, bukan. Ya. Bahkan suara tawa Nabi, ini udah momen paling lucu, ya. Suara tawa Nabi itu hanya bisa didengar oleh orang yang berada tepat di sebelah beliau, kanan atau kiri. Ya, jadi bukan sebelah RT. Ya, hanya yang di sebelah beliau saja. Hadis 226. An Simak bin Harb, dari Simak bin Harb, an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah, qala, ia berkata, kana fi saqai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humusyatun. Di saqai itu betis atau pangkal betis, ya. Di antara contoh ayatnya adalah surah Al-Qiyamah, wal taffatis saqu bis saq. Nah, ya. Itu betis ketemu
betis di hari kiamat. Iya. Keadaan di hari kiamat adalah betis ketemu betis. Maksudnya apa? Kita benar-benar ketakutan. Orang kalau takut kan merapatkan apa? Kakinya, ya toh? Nah, itu saking takutnya. Kemudian di betis Nabi itu ternyata humusyah, kering, tidak banyak lemaknya. Ya, jadi betis Nabi itu padat, bukan kering kurus, bukan juga bergelambir lemak, bukan, tapi padat, kokoh betis Nabi, betis yang sanggup menopang tubuh beliau. Nah, dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu kesehatan, anggota tubuh yang paling kuat dan perlu dirawat itu adalah kaki. Kenapa? Karena kaki menopang hampir seluruh aktivitas tubuh. Sehingga dianjurkan bagi kita dalam 1 hari 1 malam minimal langkahnya ada 6.000. Makanya sebagian ulama berfatwa anjuran sholat ke masjid itu ya jalan kaki, ya lebih sehat, ya. Ya, lebih sehat ya, jalan kaki lah. Alam cuma sebelah kompleks ini tuh, jalan kaki. Saya itu kalau jalan kaki, tetangga pada heran, loh Pak Rasyid tumben jalan kaki. Artinya begini, bukan karena jarang saya jalan kaki, maksudnya sekarang kita memasuki masa orang jalan kaki itu dianggap aneh. Perasaan dulu di Jogja orang biasa jalan kaki kan, sekarang tuh aneh. Padahal kaki itu perlu dirawat loh Bapak Ibu. Makanya habis sholat subuh zikir, nah kemudian keliling lah, ya, jaga kesehatan kaki. Kenapa? Mana tahu dapat rezeki umroh atau haji, ya toh? Kaki itu sangat diandalkan. Nah, ya, jangan sampai saya tinggal pas tawaf kelamaan. Ya, Allah Ta'ala alam bissawab. Kita lanjut pertemuan di pekan depan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.